Amin. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dikehendaki duduk bersama dalam acara ngaji online bertemakan moderasi beragama di masa pandemi. Sebelum kita masuk pada bab yang akan kita kasih bersama, perlu saya paparkan satu ayat di dalam surat Al-Hadid ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di muka bumi dan tidak pula pada diri kita, melainkan semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum diciptakan. Dan sesungguhnya hal ini sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya pandemi ini sudah pernah terjadi di zaman Nabi dan juga pernah terjadi di masa Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ketika beliau ada misi perjalanan ke Syam atau sekarang yang dikenalkan dengan Suriah. Ketika beliau sampai ke kota Syam, ada kabar bahwasanya di kota Syam ini terdampak wabah. Akhirnya beliau minta pendapat kepada para sahabat, dari sahabat Muhajirin dan juga Ansor. Namun jawabannya 50-50, ada yang mengatakan lanjut, ada yang mengatakan untuk balik ke Madinah. Akhirnya sahabat Abdurrahman bin Auf menyatakan atau menyampaikan keterangan daripada sabda Rasulullah SAW bahwasanya ketika terjadi wabah di suatu tempat, maka jangan engkau datangi, dan apabila wabah itu terjadi di wilayahmu, maka engkau jangan keluar dari wilayah tersebut untuk lari dari adanya wabah. Teman-temanku sekalian yang saya muliakan, moderasi beragama, apa arti daripada moderasi beragama tersebut? Yaitu adalah proses memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan adil dan seimbang agar terhindar dari perlakuan ekstrim. Jadi jelasnya moderat itu apa toh? Simpelnya moderat itu adalah keadilan, keseimbangan, tengah-tengah atau tidak ekstrim, itu arti moderat. Terlebih agama Islam ini agama moderat, karena agama Islam ini umatan wasaton, umat yang tengah-tengah. Lalu di masa pandemi yang seperti ini, bagaimana sikap kita? Bisa dikatakan ini sudah berangsur mulai dari akhir Februari sampai ini bulan November, sudah beberapa bulan. Pastinya menjadi keprihatinan tersendiri bagi kita semua yang terbiasa mengadakan acara bersama, kumpul bersama, namun karena adanya pandemi, mau tidak mau harus acaranya hindaran atau tertutup. Sikap kita yang kita ambil ketika di masa pandemi, yang pertama adalah kita berusaha menerima dengan lapang dada agar timbul rasa syukur. Jadi syukur ini tidak hanya ketika kita mendapatkan kenikmatan. Ketika dalam keadaan wabah pun tidak ada juga untuk selalu bersyukur. Jadi mungkin ini judulnya bisa dikatakan 7M. Jadi semuanya diawal dari M. Yang pertama adalah menerima dengan lapang dada. Yang kedua, M yang kedua adalah mengikuti
anjuran daripada pemerintah, protokol kesehatan tentunya, mulai dari pakai masker, sering mencuci tangan, jaga jarak. Tapi kalau saya pribadi, saya artikan lebih luas daripada itu. Makna kita mencuci tangan, saya tidak cuma hanya mencuci tangan, terutama Islam ini punya cara tersendiri, yaitu dengan berwudu. Kalau kita selalu dalam keadaan dalam wudu, secara otomatis kita pasti membersihkan tangan terlebih dahulu. Nah, lebih saya perluas, tidak cuma hanya mencuci tangan, tapi mencuci hati agar terhindar dari kotoran. Seringkali kita mendengar anak tombol hati, di antaranya adalah membaca Al-Quran dan berusaha memahami maknanya. Kita melakukan sholat malam, memperbanyak wirid, termasuk juga kita kumpul dengan orang-orang soleh, mendengarkan nasihat, maka kita mendapatkan tambahan ilmu, sehingga hati ini menjadi hati yang luas dan luas, hati yang dekat dengan Allah, hati yang dipenuhi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga kita pakai masker. Kalau saya bisa mengartikan apa makna pakai masker, memang kalau menurut kesehatan itu kan akan kita terhindar dari virus. Kalau saya sendiri mengartikan yang kita tutup masker adalah mulut, berarti menutup mulut jika tidak bisa berbicara yang baik. Menutup mulut jika tidak bisa berbicara dengan baik. Mulut ini adalah anggota yang besar dari sekian anggota badan kita. Semakin besar anggota atau lubang anggota tersebut, semakin besar pula di dalam melakukan kemaksiatan. Jadi memang ada beberapa lubang yang besar pada jasad kita, di antara mulut dan kelamin khususnya untuk perempuan. Apabila bisa menjaga dua lubang besar itu, maka jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bisa diambil kesimpulan, orang tolak ukur kesempurnaan akal dan sehatnya jiwa seseorang adalah sebagaimana orang tersebut menjaga mulutnya atau menjaga pembicaraannya. Jadi ini tolak ukur kesempurnaan akal dan kesehatan jiwa seseorang. Kalau orang tersebut bisa berbicara dengan baik, tidak menyakiti orang lain, tidak menjadikan sakit hatinya orang lain, maka bisa dikatakan orang tersebut itu sempurna akalnya dan juga sehat jiwanya. Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala beliau berkata yang demikian, menjaga dari ghibah. Ghibah itu artinya mencibir, dan dari adu domba itu lebih baik daripada 100 kali haji setelah haji yang wajib. Intinya ini mulut ini bisa menjadi obat dan bisa menjadi sebaliknya, bisa menghantarkan seseorang ke surga dan bisa menjerumuskan seseorang ini ke neraka. Banyak orang yang mempunyai amaliyah kebaikan yang banyak tapi habis dikarenakan dia tidak bisa menjaga mulutnya.
Jadi ini makna kita memakai masker. Kalau ini menurut saya pribadi. Yang selanjutnya adalah ada istilah social distancing atau menjaga jarak. Kalau saya mengartikan menjaga jarak dari maksiat. Di dalam agama itu ada dua hal. Satu, melakukan ibadah atau amal ketaatan. Yang kedua, meninggalkan kemaksiatan. Melakukan amal kebaikan itu semua orang bisa, tapi tidak dengan meninggalkan kemaksiatan. Kenapa demikian? Karena meninggalkan kemaksiatan ini hanya bisa bagi orang-orang yang benar-benar dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita pahami, urusan kemaksiatan ini kelihatan sesuatu hal yang biasa, tapi ini akan mendatangkan apa yang luar biasa. Kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang, terutama ini mata, tidak hanya mata, ini saya ambil contoh mata. Mata ini kalau akan diberikan kemuliaan untuk bisa melihat Rasulullah SAW, maka jangan kita kotori kemuliaan tersebut dengan kita memandang gambar atau internet yang tidak baik, atau dari video-video ataupun dari majalah. Jangan kita kotori kemuliaan tersebut sehingga kalau kita tidak akan bisa melihat wajahnya Rasulullah SAW. Saya simpulkan, kemaksiatan ini akan mendatangkan malapetaka. Sungguh terlalu di masa pandemi yang demikian, yang harusnya kita sadar bertaubat dari kesalahan kita, malah justru kita mengumbar kemaksiatan di masa pandemi. Ketika kita ingin mendapatkan jalan keluar dari kemaksiatan atau mendapatkan jalan keluar dari pandemi ini, langkah yang harus kita ambil bersama diantaranya adalah kita mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauhi daripada yang namanya kemaksiatan. Kemaksiatan akan menghambat urusan rezeki. Kemaksiatan akan menghambat urusan ilmu juga. Jadi Imam Syafi'i berkata, kalau kita ingin mudah menghafal pelajaran atau memahami pelajaran, maka kuncinya satu, jauhi maksiat. Terutama kita melihat gambar-gambar yang tidak baik. Maksiat akan menghancurkan pahala kebaikan. Maksiat akan mendatangkan murkanya Allah Ta'ala yang tadi. Maka ini makna social distancing menurut saya, yaitu adalah menjaga jarak dari maksiat. Kita kembali kepada pembahasan yang awal. Yang pertama tadi adalah kita menerima dengan lapang dada agar bersyukur. Yang kedua adalah kita mengikuti protokol kesehatan. Yang ketiga adalah mengutamakan keselamatan manusia. Orang yang benar-benar beriman, maka ia akan membawa rasa aman antar sesama. Kalau dia belum bisa membawa keamanan antar sesama, berarti belum sempurna keimanannya. Untuk yang keempat, kita bersama-sama mengatasi adanya pandemi ini sesuai peran kita masing-masing. Kalau kita sebagai dokter, kita mengabdi lewat peran tersebut. Kalau kita orang awam, kita menyeru atau mengajak bersama untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Dan selanjutnya tak lupa sama-sama kita berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan doa ini kita akan mendapatkan apa yang kita minta. Dengan doa ini kita akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa
bacaan. Mungkin ini pemaparan dari saya kaitan masalah moderasi beragama di masa pandemi. Monggo kita lanjutkan dengan beberapa pertanyaan yang lain. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gus Amiruddin Yahya atas materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada audiens yang ingin menanyakan mengenai materi sikap moderasi masa pandemi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, sikap kita di masa pandemi ini kan semua serba bingung, dari segi ekonomi, dari segi apapun itu bingung. Nah, untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah, agar bisa khusyuk dalam keadaan yang krisis wabah seperti ini itu seperti apa Gus, untuk meningkatkan iman kita ketika sedang wabah seperti ini. Terima kasih. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Niam atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Gus, nama saya Muhammad Yusri Yusuf. Dalam masa pandemi ini terkait banyak yang memperdebatkan tentang jaga jarak atau social distancing ketika sholat. Banyak yang mengatakan ini harus jaga jarak, harus minimal 1,5 meter. Padahal dalam Islam kan, yang saya tahu itu kan juga alangkah baiknya afdol itu sholat itu rapat barisannya. Mungkin dari Gusnya bisa menjelaskan tentang tersebut. Mungkin teman-teman KKN ada yang mau bertanya lagi? Ya. Monggo berarti ya. Ya, mungkin Mbak Dena mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sani Amalia, mewakilkan pertanyaan dari Mbak Dena. Kan gini Pak, di masa pandemi ini semuanya itu berubah secara drastis. Kita itu harus diwajibkan untuk beradaptasi dengan cepat. Nah, ini pertanyaannya nyambung ke pertanyaannya Mas Yusrial. Kalau pertanyaan saya itu kan beberapa saat yang lalu waktu kita di kuarantin mengikuti peraturan pemerintah, itu kan untuk lelaki kan dianjurkan untuk sholat Jumatnya nggak di masjid. Nah itu hukumnya seperti apa dan
kayak ibadah-ibadah lainnya yang dulunya di masjid, kayak perayaan Maulid juga harusnya kita bersenang-senang memeriahkan perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tapi harusnya kita juga harus menjaga jarak, pakai masker. Itu hukumnya gimana Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Sania atas pertanyaannya. Mungkin cukup untuk sesi tanya jawab yang kemudian akan dijawab langsung oleh Gus Amiruddin Yahya. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih atas beberapa pertanyaan. Yang pertama mungkin saya jawab dulu dari Mas Yusrian mengenai jaga jarak ketika sholat berjamaah. Di antara kesempurnaan berjamaah adalah merapatkan shaf atau barisan. Karena ada satu keterangan ketika tidak rapat shaf waktu sholat, maka akan terisi oleh setan dan bisa mengganggu kekhusyuan waktu sholat. Namun juga tidak menjadi masalah dengan adanya jarak 1 meter atau mungkin 1,5 meter, terlebih ada uzur, apalagi di masa pandemi. Karena ini demi menjaga, mengutamakan keselamatan. Apakah ini membatalkan sholat? Tidak, namun mengurangi pahala. Termasuk diantaranya hukumnya makruh ketika ada imam dan makmum jaraknya berjauhan. Boleh tidak? Tetap boleh. Tapi ini hukumnya makruh. Jadi tidak membatalkan sholat, tidak. Dan apakah boleh? Kalau memang ini ada uzur, maka ini tidak menjadi masalah. Untuk yang selanjutnya, pertanyaan dari Mas Nia tadi, bagaimana agar ibadah kita bisa tetap khusyuk? Nah, ini di masa pandemi ini. Kalau masalah khusyuk ini lebih kepada kitanya masing-masing, mau kita berjamaah, mau kita sendiri. Ini lebih kepada satu, kita harus paham ilmunya. Yang kedua adalah kita menghadirkan hati kita ketika melakukan ibadah yang kita lakukan. Jadi lebih kepada itu. Jadi kesadaran penuh. Memang orang ini beda-beda. Ada yang mudah khusyuk dilakukan dengan berjamaah. Ada yang mudah khusyuk dilakukan sendiri. Ada orang bisa merasakan kenikmatan ketika suaranya dikeraskan. Ada yang dia membacanya pelan. Jadi untuk masalah khusyuk ini lebih kepada pribadi kita masing-masing. Nah, masalah di masa pandemi kita merasakan drastis, terutama urusan ekonomi, semua pun merasakan. Jadi ini adanya pandemi juga tidak cuma hanya satu wilayah, tapi seluruh dunia. Lalu bagaimana di dalam kita mensikapi? Aktivitas tetap jalan. Aktivitas tetap jalan. Namun tetap kita pakai protokol kesehatan. Lebih daripada itu adalah kita mengedepankan doa atau mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya yakin walaupun di masa pandemi, selama kita mendekat sama Allah, sholatnya dia,
terus zikirnya iya, Al-Qur'annya iya, saya yakin pasti ada urusan rezeki, tidak mungkin tidak. Awal-awal dulu ada teman-teman dari jamaah matur kepada saya, Gus Kunci, Gus niki kula niki pun mboten narik luar kota ya, Denver. Sekarang tidak ada pemasukan, saya alih profesi sekarang jual petasan. Nah, dalam hati saya sendiri off semua aktivitas, apalagi saya biasanya aktivitas bareng-bareng berjamaah dengan teman-teman pengajian. Nah, mulai dari itu langsung off. Saya dalam hati, saya sendiri juga tidak kerja, saya sendiri juga tidak taklim, tidak pengajian. Saya bilang, syukuri, nikmati. Dengan alhamdulillah, walaupun tidak nyetir atau tidak perjalanan kota, sekarang bisa masih jual petasan. Ambil hikmahnya, nikmati aja. Dengan bisa bareng sama keluarga, dengan bisa ibadah bareng dengan keluarga, sering bisa kumpul keluarga, intinya nikmati aja. Terus berdoa sama Allah, pasti urusan rezeki akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saya perlu sedikit kaitan masalah urusan rezeki. Jadi rezeki itu ada yang ditentukan, ada yang harus kita upayakan. Melihat kita ini siapa. Kalau kita ini makamnya makam kasbi atau kerja, ya tetap kita harus ikhtiar pakai kerja. Rasulullah pakai ikhtiar kerja. Sahabat Abu Bakar pun dahulu kerja, dagang. Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, termasuk para sahabat yang lain pun tetap pakai ikhtiar atau upaya atau bekerja. Namun jangan lupa doa dan bekerja. Ini kalau kita tarafnya taraf kasbi, yaitu adalah para bekerja. Dan dengan kerja tanpa doa nanti bisa dikatakan sombong. Dengan berdoa tanpa bekerja pun sia-sia, paham ya? Jadi dengan kerja tanpa berdoa bisa dikatakan sombong. Karena apa? Seakan menghilangkan Allah, padahal Allah yang punya rezeki, yang bagi rezeki itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum dengan kerja harus berdoa dahulu. Nah, dengan doa tanpa kerja pun sia-sia. Tapi kalau dengan makamnya sudah makam wahbi atau juga bisa dikatakan makam tajwid, mudahnya itu dengan termasuk ulama masyhur, ulama besar. Dengan tidak usah kerja, semua tahu sudah pada datang, buka sajadah ada uangnya, terus pegang tasbih, wirid, datang rezekinya. Kalau kita kira-kira seperti itu, kita di atas sajadah, terus pegang tasbih, kira-kira nanti buka sajadah ada uangnya enggak? Tidak ada. Karena kita makamnya bukan makam wahbi atau makam tajwid. Kita makamnya masih makam kasbi atau makam bekerja. Maka ini kita pahami, rezeki itu ada yang sudah ditentukan, ada yang harus kita pakai ikhtiar. Kaitan masalah rezeki, ini ada satu kisah. Ada salah seorang ulama, bisa dikatakan hidupnya cukup. Satu ketika urusan materinya ini agak kurang. Istrinya bilang kalau ada kebutuhan. Ulama ini dia sudah mukasyafah hatinya. Jadi hatinya ini sudah mukasyafah. Apa yang menjadi mimpinya ini bisa dikatakan 99% pasti benarnya. Nah, inilah bedanya kalau mimpinya para ulama dengan mimpinya kita. Jadi tidurnya para ulama dengan tidurnya kita beda. Keadaan ulama dan keadaannya kita beda. Kalau para ulama walaupun matanya tertutup dan mati tidur terpejam, itu hatinya tidak tidur. Tapi kalau kita mata terbuka saja kadang hatinya
apalagi kalau matanya tertutup, nggak tahu hatinya sampai mana. Nah, ulama tersebut dia sudah mutasyabah. Apa yang dia mimpikan bisa dikatakan 99% benar. Satu ketika dia bilang sama istrinya, ini masalah rezeki, rahasia rezeki. Saya dapat mimpi di pojokan wilayah sana ada harta karun. Nah saat itu pas lagi waktu butuh-butuhnya, tahu sendiri kalau perempuan ini tidak memkompromi urusan materi, ada ya, tidak ada ya harus ada yang sedikit ya harus banyak, banyak ya masih kurang. Nah saat itu kebetulan masih butuh tapi tidak ada. Begitu suaminya ngasih kabar ada harta karun di pojok wilayah sana, ini istrinya bilang, ayo kita ambil barang-barang, cepat kita ngasih waktu, ini kita butuh. Tapi suaminya dengan tenang, kalau itu memang jadi zakat,nya kita akan sampai di hadapan kita. Nah, perempuan, namanya perempuan, dia tidak mau tahu, dia bisa tenang kalau sudah ada di tangan apa yang diinginkan ini. Sampai suaminya ini dimarahi. Nah, jenengan itu bagaimana? Kita butuh, jenengan sudah tahu kalau ada harta karun tidak diambil, malah dengan tenangnya jenengan jawab. Nah itu memang jadi jatahnya kita akan sampai di tempat kita. Akhirnya apa? Perempuan ini idenya ada aja kalau dalam urusan-urusan seperti ini. Dia tidak sabar. Akhirnya ia mendatangi temannya perempuan, menghabarkan apa yang menjadi mimpinya suaminya tersebut. Hai mbak, kamu tahu suami itu toh? Orang semua sudah tahu juga kalau suami itu dia orang hebat. Apa yang menjadi mimpinya pasti wujud. Suamiku itu dia dapat mimpi di satu wilayah di pojokan itu ada harta karun. Nah suami saya tak semua ngambil, tidak mau. Jenengan saja yang ngambil. Nah sesama perempuan diajak urusan untuk ngobrol materi, sama-sama semangatnya. Tuh, kamu jangan bohong, ya benar. Akhirnya apa? Nah, temennya tadi akhirnya ngabarkan sama suaminya, bilang, mas, tadi teman saya itu yang istrinya Pak Kiai itu dia ngabari kalau Pak Kiai mimpi ada harta karun di satu wilayah, ayo kita ambil bareng-bareng. Akhirnya ini benar, didatengin dari teman tersebut. Jadi perempuan sama suaminya datang menggali itu tempat. Alhamdulillah begitu dibuka ternyata ada wujudnya. Akhirnya saking senangnya ini dibawa pulang. Sesampainya di rumah dibuka ternyata isinya adalah ular. Isinya ular. Akhirnya jengkel, awas, kamu telah milik buku. Kamu mengatakan ini harta karun, ternyata isinya ular. Akhirnya dia balas dendam. Awas nanti malam ini ular akan aku taruh. Aku lempar di rumahmu agar engkau merasakan karena kamu telah memilih buku. Waktu malam Pak Yai sama Bu Nyai istirahat tidur. Nah ini tadi temannya dia balas dendam. Wadah yang dalamnya ada ular ini dilemparkan ke atas gentengnya. Ada suaranya, Pak Yai sama Bu Nyai bangun. Ada apa kok suara ini? Akhirnya Pak diambil sama Pak Yai dengan Bu Nyai tadi. Begitu dibuka, Masya Allah, isinya adalah harta karun. Masya Allah. Nah ini Allah Maha segalanya. Bisa diambil kesimpulan, rezeki tahu di mana tempat kita. Kalau itu memang jadi jatahnya kita, kapanpun tetap akan sampai kepada kita. Tapi tadi harus kita pahami, ini kita tarafnya siapa. Kalau kita taraf mahfi atau sudah masyhur, dengan sebagai orang besar monggo berkeyakinan atau pemahaman seperti itu. Kalau kita tarafnya taraf kerja, harus kita tetap berdoa dan bekerja. Ada satu kisah lagi, Syekh Ibrahim bin Adham pernah mendatangi salah seorang ulama besar juga. Dia tidak mau kerja sama sekali. Akhirnya didatangi, ditanya, apa alasanmu kok tidak mau bekerja?
Dia jawab, satu ketika saya dalam perjalanan melihat burung yang patah sayapnya. Saya pengen membuktikan janji Allah bahwasanya selama makhluk ini masih hidup ada jaminan rezekinya. Akhirnya saya lihat ternyata ada burung yang lain dapat membawa rezeki membawa rezeki pada burung yang patah sayapnya. Oh, karena itu kamu tidak mau bekerja. Akhirnya disampaikan oleh Syekh Ibnu Battah, dikatakan kamu ini sehat atau sakit? Saya sehat. Nah, nek kamu sehat berarti jangan ikut-ikutan seperti burung yang patah sayapnya. Kamu pengen sehat atau pengen sakit? Ya, saya pengen sehat. Nah, kamu sekarang sehat atau sakit? Sehat. Maka jangan kamu samakan dengan burung yang patah sayapnya. Maka ini menjadikan pemahaman bagi kita bahwasanya rezeki ini ada dua. Satu yang ditentukan, ada yang harus kita upayakan. Yang jelas kaitan masalah rezeki, mendekatlah kepada zat yang memberi rezeki, yang membagi rezeki. Manusia itu termasuk makhluk yang dibagi rezeki. Jangan kita terlalu bersandar kepada manusia. Kenapa demikian? Karena manusia ini bergerak. Ketika nanti dia bergerak, kita bersandar, kita akan jatuh. Nah, semakin kita bersandar dengan manusia, sebesar itu pula kita akan merasakan kekecewaan. Jadi di masa pandemi seperti ini, urusan materi, yakinlah pada janji Allah. Selama kita melakukan melakukan perintahnya Allah, melaksanakan perintahnya Allah, terutama sholat kita, ditambah lagi dengan bacaan Al-Quran, ditambah lagi dengan wiridan, saya yakin urusan materi pasti dijamin oleh Allah Subhanahu, tidak akan pernah yang namanya kekurangan. Jadi terserah saya pribadi, di masa pandemi kemarin memang jamaah pengajian itu off semua, tapi ada aja rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti ada aja lewatnya berbagai macam cara. Jadi kekuasaan Allah itu tidak bisa kita ukur dengan angka kita, tapi ukurlah dengan keyakinan, tingkatkan keyakinan kita. Jadi jangan diukur dengan angka. Kekuasaan Allah bisa datangnya dari arah mana saja, lewat siapa saja, dan bisa datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan datangnya jumlahnya tidak bisa dikira. Kira-kira maka di dalam urusan ini jangan hanya pakai angka, tapi pakai keyakinan. Apalagi seperti panjenengan itu bisa dikatakan ulet, bisa dikatakan channelnya banyak, linknya banyak, punya teman yang banyak. Jadi banyak teman itu bisa dikatakan banyak rezeki juga. Jadi saling melengkapi, yang ini punya usaha ini, yang ini bisa punya keahlian ini, insya Allah bisa. Jadi kita memang harus menyesuaikan, bisa mengikuti zaman atau beradaptasi di masa pandemi seperti ini. Ini kemarin saya ada oleh-oleh dari teman di daerah Warung City. Mungkin kita ada Warung City. Oh, ada. Alhamdulillah. Saya biasanya taklim di sana 2 minggu sekali. Jadi saya itu dapat oleh-oleh, kalau dulu namanya rengginang. Kalau rengginang itu bisa dikatakan makanan jadul, tapi karena kreatif itu pasarannya bisa menembus sampai tidak cuma hanya sekitar Semarang, bahkan sampai luar Jawa. Rengginang itu kan makanan jadul, tapi karena kreatif, jadi rasanya itu dibuat banyak macam variasi itu. Masya Allah, sampai saya itu ini makanan apa? Kok saya pernah lihat, ternyata itu ada rengginang. Nah, jadi karena kreatif di masa pandemi dia bisa beradaptasi. Sebenarnya banyak usaha-usaha yang bisa kita kembangkan, bisa mendatangkan rezeki untuk kita, mendatangkan materi duniawi untuk kita. Nah, untuk yang selanjutnya, jadi sudah paham ya.
bagaimana agar urusan materi kita tetap tercukupi. Intinya satu, apa yang menjadi perintah Allah laksanakan, perbanyak doa, perbanyak baca wirid ataupun Al-Qur'an. Apakah bisa? Pasti bisa. Jadi di dalam urusan kebaikan luangkan, jangan nunggu waktu luang, tapi luangkan, tidak harus banyak, sebentar aja. Yang penting kita rutin atau istiqomah. Jadi mungkin kita sholatnya setelah berjamaah, kita baca wirid sebentar, baca Al-Qur'an sebentar. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Sania, perwakilan dari Mbak Dina ya. Jadi ini lebih kepada tempat yang tidak terkendali wabahnya, lebih itu yang tepat. Jadi apabila wilayah itu masih terkendali, maka tetap harus dilaksanakan adanya ibadah-ibadah tersebut. Jadi yang dilarang dengan berjamaah ataupun adanya jumatan ataupun pengajian yang lain itu bagi wilayah yang tidak terkendali wabahnya. Tapi kalau terkendali maka wajib, bahkan ini saya sampaikan, Islam itu punya cara tersendiri, dan di dalam ajaran Islam itu berkeyakinan bahwasanya dengan diadakan taklim, dengan diadakan doa berjamaah, dengan diadakan dengan wirid berjamaah atau acara maulidan, itu akan menjadi obat bagi batinnya. Ini bisa dikatakan kalau di psikolog itu untuk menguatkan batinnya. Jadi kalau batinnya ini kuat, yang lainnya pun ikut kuat, imunnya kuat. Jadi imun terus iman, nanti jadinya akan aman. Kemarin saya ketemu dengan dokter, kebetulan beliaunya bagian menangani COVID khususnya di Semarang Timur. Beliau datang dan menyampaikan yang demikian, Gus. Jadi untuk acara pengajian ini sudah lama adanya pandemi ini, adanya pengajian ini harus dihidupkan kembali. Ini harus dilaksanakan kembali. Karena apa? Ini untuk memberikan penguatan batinnya. Jadi kalau segi kesehatan, imun itu minum atau makan yang ada vitamin C-nya. Tapi kalau segi batiniahnya itu ya dengan diisi kajian-kajian atau diadakan acara maulidan. Ini untuk menguatkan batinnya. Karena kalau hatinya sudah drop, keimanan sudah drop, yang lainnya lebih drop. Sehingga beliau menunjukkan, sampai beliau bilang seperti ini, nanti kalau ada yang tidak membolehkan, dengan bilang saya tak mintakan kepada dinas agar tetap bisa berjalan adanya pengajian atau taklim atau acara maulidan. Alhamdulillah sampai sekarang sudah aktif, dan beliau mengatakan untuk Semarang Timur khususnya ini sudah kondusif. Alhamdulillah. Jadi bisa sampaikan itu bagi wilayah yang tidak terkendali wabahnya. Tapi kalau terkendali maka masih tetap harus dijalankan atau wajib adanya acara-acara seperti itu. Karena itu yang menjadikan iman ini tambah kuat dan yang mendatangkan keselamatan baik bagi dirinya, keluarganya, dan wilayahnya. Terima kasih. Ini ada tambahan pertanyaan dari audiens live KKN Posko 71 Semarang Timur di Instagram dari Mbak Rosyadea. Gimana cara untuk selalu bersyukur menerima rezeki yang diberikan pada kita, terlebih di masa pandemi? Selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Mbak Fatima_Fatimah. Mengapa manusia sering galau perihal rezeki, padahal rezeki sudah ditakdirkan dan diatur oleh Allah, apalagi di masa pandemi ini kan semuanya serba sulit. Kepada Gus Amiruddin Yahya dipersilakan. Terima kasih. Bukan serba sulit,
kata-kata sulit itu bagi orang yang tidak dekat sama Allah. Untuk selanjutnya, kebahagiaan itu bukan kita cari, tapi kita sadari. Jadi kenapa kita selalu merasa gelisah? Karena tidak bersyukur, dan karena orang tersebut suka melihat kenikmatan yang ada pada orang lain. Selama orang tersebut mau menyadari kenikmatan yang ada pada dirinya, maka dia akan merasakan kenikmatan. Tapi kalau orang tersebut selalu melihat apa yang ada pada diri orang lain, maka sampai kapanpun dia tidak akan merasakan kenikmatan. Yang jelas di dalam diri kita itu ada yang namanya kerakusan dan keinginan. Kalau kita tidak bisa mengendalikan, tidak akan bahagia selamanya. Tapi memang itu tidak bisa berhenti. Sampai kapan? Sebelum dia nanti dikubur terus dikasih 2 patok. Ada. Jadi ini caranya agar kita hidupnya kita enjoy, syukuri apa yang ada pada diri kita. Seringkali kita mencari itu, seringkali kita melihat atau mencari kebahagiaan yang pada orang lain. Sebenarnya seperti kacamata ini, jadi kan mencari apa yang ada pada orang. Sebenarnya ini kacamata sudah tertera atau kacamata sudah ada pada diri kita. Jadi selalu saya tekankan, kata-kata sulit itu bagi orang yang tidak dekat sama Allah Subhanahu. Kalau berarti orang itu, orang tersebut tidak dekat sama Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara bersyukur adalah sadari apa yang ada pada diri kita yang sudah kita punya, dan jangan melihat apa yang ada pada orang lain. Kita tidak tahu apa yang diambil oleh Allah dari orang lain tersebut. Dilihat zahirnya itu kelihatan endo, sebenarnya dia hanya menutupi daripada apa yang ada di dalam kehidupannya, apa yang dihadapinya. Maka kita harus paham untuk ini. Kebahagiaan bukan kita cari, tapi kita sadari. Manusiawi bakal mandek keinginannya kan kerakusannya. Sampai kapan dia itu mau dipakai dulu ya. Oke, yang lain. Mengapa kita sering galau urusan rezeki padahal sudah ditakdirkan? Galau itu bagi orang yang dekat sama Allah. Selama dia dekat sama Allah, tidak akan kenal kata galau. Jelasnya sampai sekarang kita kan masih hidup, masih bisa makan, masih minum, masih dapat yang lain. Memang manusiawi itu tidak luput satu dari rasa takut, sedih, dan diomong sama orang lain. Kita hidup itu tidak luput dari itu, rasa sedih, rasa takut, dan diomong sama orang lain. Tapi itu bisa teratasi selama kita selalu mendekat dengan Allah Subhanahu. Mendekat itu bagaimana, Pak? Setiap nafas kita, tarian keluar masuknya nafas kita yang ingat, yang kita ingat adalah Allah Subhanahu. Yang jelas banyak zikir. Terus urusan salat dilakukan, Al-Quran dibaca, sering kita menghadiri. Nah, itu caranya. Insya Allah tidak akan ada kata-kata yang kata galau. Jadi galau itu bagi orang yang tidak dekat sama Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang dekat, secara otomatis rezeki itu ada aja, datangnya dari arah mana saja, pasti tidak bisa lihat.
Mungkin ini karena mungkin saya perempuan. Yang terus perempuan itu kan dia akan bisa tenang kalau sudah ada di tangan. Kenapa demikian? Karena perempuan itu bagian dari duniawi. Yang lain. Jadi urusan rezeki sekali lagi saya tekankan itu lebih kepada urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang penting kita adalah doa ikhtiar kayak gitu aja. Masalah hasil aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, urusan rezeki mungkin saya menambahkan, tapi kalau sudah tidak cuma berkeluarga, jenengan pun harus diistiqomahkan. Jangan meninggalkan surat Ikhlas. Itu kuncinya. Kalau jenengan sudah berkeluarga, nanti kalau di rumah jangan meninggalkan ayat kursi. Kalau jenengan meninggalkan surat Ikhlas, ya nanti rezekinya seret. Kalau di rumah jenengan meninggalkan ayat kursi, nanti yang ada ayatnya hilang, kursinya yang melayang. Jadi kalau sudah berkeluarga terutama itu jangan meninggalkan surat Ikhlas sama ayat kursi. Itu paling mudah. Tapi kalau mau ditambah lebih bagus. Kalau biasanya saya menekankan kepada teman-teman ini, biasanya kan malam Senin itu ada maulid keliling. Saya tekankan, Mas, enggak, malam Senin ada maulid Senduk Guro, coba dibaca. Jadi dengan punya istiqomah atau rutinan malam Senin, luangkan waktu setengah jam untuk baca Senduk Guro di rumah. Malam Selasa coba baca Manaqib, malam Rabu coba baca Basyarul Khairat, malam Kamis coba baca Asmaul Husna, malam Jumat coba baca surat Yasin, malam Sabtu coba baca Rabiul Hadad, malam Minggu coba dibaca Rabiul Atos. Biasa saya menekankan demikian. Saya yakin kalau itu dilakukan tidak mungkin ada yang namanya sepi urusan rezeki. Terlebih kalau mau ditambah lagi dengan Al-Quran, urusan wirid aja. Nek jenengan mau memperbanyak wirid, seperti halnya panjenengan mencet ATM-nya Allah. Mau nggak apa yang panjenengan suka? Misal panjenengan sukanya sholawat, misal panjenengan sukanya istighfar atau tasbih komplit ataupun wirid-wirid yang lain. Jadi memperbanyak wirid seperti mencet nomor ATM-nya Allah. Kalau ATM-nya jenengan terkadang limit, tapi kalau ATM-nya Allah enggak. Hanya luas. Terlebih kalau mau baca Al-Quran, yang mungkin ini saya menekankan khususnya untuk baca Al-Qurannya, Mas Mbak. Jadi tidak harus banyak-banyak, tapi luangkan. Terus terang saya sendiri, ini tak bocori, rahasia saya cuma Al-Quran. Jadi bisa dikatakan saya sendiri urusan kerjaan orang kerja orang. Tapi kalau sekarang ketika saya ini urusan materi agak menipis, saya baca Al-Quran. Saya bacanya Al-Quran. Kalau dapat 1 juz, 2 juz, pasti Allah memberikan kehendak yang baik. Entah itu nanti ada undangan sumaan ataupun ada rezeki yang lain, pasti. Maka monggo nanti dipersilakan. Nah, ini maksud daripada kata gado itu orang yang tidak dekat sama Allah. Nah, mendekat sama Allah itu kan caranya banyak. Kalau tadi teman-teman di sini saya anjurkan seperti itu, baca mungkin Senduk Guro, baca Manaqib, baca Basyarul Khairat, baca Atos, Burda. Nah, kalau saya sendiri memang sangat demikian. Kalau saya menepis urusan materi, saya biasanya lewat Al-Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
banyak ilmu yang kita dapat dalam kajian kali ini, yaitu terkait dengan moderat, sikap moderat di era pandemi, yaitu yang dapat bisa saya simpulkan terkait kajian kali ini, yaitu bahwa sikap moderat di era pandemi yaitu merupakan sikap tengah-tengah atau tidak ekstremis dan juga tidak ke kanan ke kiri, tetapi di tengah-tengah. Terkait dengan mencari rezeki juga, itu juga tidak melulu mengejar duniawi, tetapi juga akhiratnya juga dapat. Gitu. Mungkin yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk penutup bisa ditutup untuk hadiah. Saudara hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, acara demi acara telah kita lalui bersama dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan dengan acara moderasi beragama kali ini kita semakin teguh dalam menentukan sikap moderat beragama, terlebih pada masa pandemi kali ini. Saudara hadirin dan hadirat sekalian, kini tiba saatnya sampai pada puncak acara, yaitu penutup atau doa yang akan dipimpin oleh Gus Amiruddin Yahya. Namun sebelum doa dimulai, saya selaku pembawa acara kali ini mohon undur diri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya ilahil awwalina wa inna al-akhirin wa ya rahmanad dunya wa ya rahmanal akhirah. Salli alaihi salatan yashrahu biha sudur wa ta'lamu biha al-umur wa tanfashu biha sudur ya alim wa tusudur akhrijna min al-qudumati al-nur. Ya hadiyal mubidin wa rahman mudrin wa fil asrati asir. Bila hamdaka wa Allah al-fatih al-alim wal muslimin wal ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariq al-haq wa taslim, tariq alladziina arsalnahu bil huda wa qadru ma latayhi wa al-maghdubi 'alaihim. Fatna ya Allah nawajibka sujud wa syidda wa syahida syuhada wa la tadina wa la tadina wa la tadina amin. Allahumma sallim ala muslimin wa ala ahbaina wa la tadina wa la tadina. Iftah lana bab rahmatika wa tafika wa rizqina ridha wa rizqina ridha wa taqwa sabta wa rizqina wa akal wa taqwa wa alaina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Allahumma ij'alna wa ahlana wa ta'amilna wa jama'atana wa hadratu majlisina hadha min ahli al-khair wa min ahli al-nafi' al-ibadati wa istiqamah wa yukun ala radan jama'iyah min al-ishad wa ghairi innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma jannibna wa bil 'afiyah was salamah wa hukma ya bil taqwa wal istiqamah wa a'inna min mujmatina wa malikil hadan wa sana du'a. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna wa anta al-khasirin. Allahumma barik bil qira'ah wa bi hadhihi al-mujalasa iftahna fathan qariba bi hadhihi al-shafiyah ishfina min kulli afatin wa hadhihi al-dunya nafsah wa bi hadhihi al-fatihah ikfina fi a'malina min amri dunya wal akhirah wa ajri al-qatil wa ta'alluqa bi al-mu'minin wa ta'alluqa bi as-salihin wa ta'alluqa bi al-muttaqin ala ajri al-awwal wa sha'ala ila sayyidina alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa subhanahu wa ta'ala wa syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.